bekas ngetes militer, latihan ngebom. Orang yang biasa naik gunung yang hiking gitu, ketika dia mau diriin tenda itu belum tentu bisa ya. Ya sekarang bentuk tenda udah kayak rumah. Kita turunin barang dari mobil, wah pulang kampung mas. Harga lampu sama harga tenda bisa lebih mahalan harga lampu. Gimana bang? Cuaca di camping kali ini? Nih perkiraan kayaknya kita tadi ngeliat di weather mah 18 ya, 17-18, tapi kayaknya ini mah 14 kayak ini. Asli ini AC rumah kan paling mentok kan 16 ya. 16. Nggak sedingin inilah. Oh iya, nggak sampai nusuk ke dalam kulit ya? Iya. Ke Ciwidey itu Ciwidey. kayaknya udah kayak tempat wisata yang pernah lu singgahi kan gitu. Dari kecil gitu ya, seminimal mungkin waktu kecil pernah ke Ciwidey lah gitu. Cuman masalahnya kita kesini lagi jatuhnya bulan kemarau sih sebenarnya Pak. Oh, oke. Yang dimana kalau kemarau itu jatuhnya lebih dingin. Lebih dingin. Kalau musim hujan justru nggak terlalu dingin. Oh. Biasanya kalau dataran tinggi gitu. Tahu deh ini berapa mdpl ya? Cuman agak kacau ini gue udah. Perasaan kayak ke sini ya jalurnya itu yang nggak yang nanjak banget gitu kan? Nggak kerasa sih sebenarnya. Terus kalau gue tuh yang kedua kali ke Ciwidey tuh ini Ranca Upas. Awal lu Ranca Upas ya? Iya, Ranca Upas. Pertama kali ngerasain camping. Kayak orang ya kota, orang Jakarta lah kasarnya. Taunya Ciwidey ya dulu tuh Ranca Upas ya. Ranca Upas. Dulu terkenalnya gara-gara apa ya? Rusa ya? Iya. Rusa. Gue inget-inget kayak zamannya pas Raisa bikin video klip. Oke. Apa iklan ya? Sempat di Ranca Upas tuh dia syuting video klip. Nggak tahu, pokoknya dulu sempat seingat gue ya, kayak sempat si Raisa posting di Instagram gitu, terus kayak main sama rusa gitu. Langsung kayak booming, semuanya kayak pengen ke Ranca Upas. Cuman tadi kita sempat mampir ke situ, Jul. Asli. Perubahannya drastis banget. Karena kalau pengalaman gue pertama kali ke Ranca Upas itu kayak masih jalanannya masih kerikil gitu. Iya, nggak kerikil malahan. Tanah. Iya tanah. Ada yang belok gitu juga kan. Terus kayak tempat campingnya tuh kayak masih belum ditata gitu ya. Kayak section ini untuk glamping, section ini. Terus tadi kaget gitu kan, tiba-tiba pas masuk emang ada perubahan tuh, tiba-tiba ada kayak gapura sesuatu yang wah kayaknya mau dikomersilin nih kan. Terus pas masuk ke dalam, gue lupa ya dulu tiketingnya tuh sekeren sekarang atau enggak, karena sekarang tuh pakai barcode. Iya, kalau gue seingat gue nyampe Ranca Upas itu subuh, sebelum subuh nggak ada tiketing. Dulu tuh ya. Maksudnya kata ibaratnya orang daerah sini gitu. Lu kalau ke Ranca Upas kalau datangnya pagi-pagi banget mah nggak ada yang jaga. Jadi masuk bebas. Gitu. Jadi waktu itu gue camping ya gratis. Nggak ya keluar duit akhirnya untuk beli makan, karena kan dulu udah ada warung tuh. Iya. Udah ada warung yang di belakang tuh. Iya. Ya bakal makan gitu. Cuman masuknya terus campingnya gue waktu itu gratis tuh. Nah kalau sekarang udah tertata lah. Iya. Bagus lah ya untuk perhutani ya. Yang itu. Udah. Pemerintah tadi langsung. Ya tadi pas kita mampir ke situ kan kayak ada tulisan gede banget perhutani gitu. Ada pas kita tadi ke mana? Penangkaran rusanya kan. Announcernya ngomong mulu. Kayaknya itu tapi kayak pakai Google Translate deh itu kayak. Enggak, jadi kayak gue juga kaget sih. Dulu kan ke Ranca Upas tuh pas ke Rusa ya udah gitu aja.
kita beli wortel terus kasih ke rusa belum segala macam, nggak yang dibikin apa ya layout kayak lu tuh kalau masuk tuh dari sini muter keluar sini gitu. Nah terus pas tadi masuk wah kaget banget kan gitu, udah depannya dipercantik tamannya, Iya. habis itu layoutnya jelas, jadi kayak kalau lu mau masuk ya dari sini keluar muter sini gitu, jadi kayak bentuk U gitu kan, sampai ada pintu keluar di samping. Jadi nggak satu pintu keluar masuk tapi ada pintu keluar yang beda sama pintu masuk. Oh terus udah ada glamping gitu kan, Iya. maksudnya kayak glamping permanen gitu. Terus kayaknya tadi ada bobo kabin juga deh. Iya bobo kabin ya benar. Jadi kayak tapi bobokannya kan jatuhnya swasta ya. Swasta. Berarti apa Kerjasama. masuk ya ke pemerintah kalau kasarnya Iya. gitu. Ya jadi meriah sih ya, pariwisata alam jatuhnya kayak Iya. gini ya. Gue tuh tadi pas datang kan emang cuman kayak karena kan kita kan mau ke sini Rengganis. Nah Rengganis kan dikasih tahu kalau check-innya itu jam 2. Makanya kan kita berangkat tuh gua jam 2, lu jam 1. Iya, Jam 1 beda pagi. sejam kita. Iya, terus kan pagi nih kita nyampenya. Pas pagi nyampe bingung kan mau Bingung ngapain. Kalau ngapain. si Gabriel bilang, "Udah kita sana aja, neduh-neduh aja kan gitu, tidur di mobil ke Rengganis langsung." Cuman kan gue inget si Gabriel bilang kalau Rengganis itu sebelum Ranca Upas. Nah, udah gue inget tuh Ranca Upas kan ada rusa. Betul kan bawa anak, sekarang kita nih udah punya anak nih. Iya. Udah punya anak kan pengen nyenengin anak nih ya, mumpung. Mikirin anak, bukan mikirin sendiri doang. Asli. Makanya pas tadi masuk ke Ranca Upas seneng sih gua karena tertata rapi dan Iya, rapi banget. ya Untuk keluarga sih oke banget sih. Karena dulu gue juga denger entah itu bener atau enggak ya. Cuman kan itu kan bekas apa ya? Bekas ngetes militer oh gitu. untuk apa namanya? Latihan ngebom. Oh, dulunya. Itu kan emang rawa. Heeh. Rawa, jadi bukan tanah gitu, dalamnya tuh ada air lah kasar tuh tanahnya. Makanya kalau kalau lagi pagi-pagi udah kena matahari tanahnya menguap tuh. Oh, okay. Ada kayak ada kabut-kabutnya gitu, tapi bukan kabut itu. Kabut, iya. Yang nguap aja tanahnya. Karena dulu bekas pelatihan militer untuk jajal ngebom apa gitu-gitu. Benar-benar tata rapi. Cuman yang ujinya tuh warung-warung yang di belakang tuh masih ya udah gitu ada, aja. Masih ada dan gitu aja. Iya. Ya emang nggak dirubah. Ya udah emang bagusnya gitu dipertahanin. Tapi dulu depan warungnya itu becek tuh. Oh iya. Sekarang udah dikerikilin, bagus udah. Asli. Bakal parkir oke sih. Oke, safety banget sih itu. Mau lu pakai city car pun juga aman. Enaknya ke Ciwidey itu apa ya, city car, mobil-mobil kecil ya 1000 cc juga oke sih. Iya. Gitu. Enggak kayak kalau ke Bogor kan, ke puncak itu belum tentu tuh. Belum tentu tuh city car bisa, mobil gua tuh belum tentu tuh, masih mikir gua. Tapi kalau ke Ciwidey gas terus lah. Nah terus kan abis itu kita emang niatnya camping ke Rengganis. Ini camping site baru sih ini jatuhnya ya kan. Iya. Nggak tahu udah berapa lama, cuman ya karena kan kayak budaya glamping atau camping ceria apalah itu namanya. Kan baru-baru kayaknya setelah pandemi langsung boom banget sih. Iya. Sebelum pandemi kayaknya gue udah camping tuh sebelum pandemi, cuman nggak yang gue belum nemu lah atau belum ngelihat yang tipe-tipe kayak gini campingnya. Pasti kalau yang namanya camping dulu tuh masih stigmanya ya tenda dom kecil gitu ya kan. Terus makan-makan, masak-masak pakai
kompor nesting gitu ya. Kompor anti badai itu. Kecil gini. Iya. Nah, dulu tuh pasti kayak gitu, terus bareng sama temen-temen. Nah kalau sekarang itu malah jadi pilihan untuk keluarga loh. Iya. Bareng sama anak, suami istri itu mereka modal untuk beli tenda-tenda yang lumayan mahal sih ya. Cuman kalau mau ngomongin hitung-hitungan jatuhnya lebih murah. Iya. Karena kan bisa dipakai berkali-kali gitu kan. Dan juga kalau ngomongin camping, tempat camping itu jatuhnya lebih murah daripada kita staycation. Staycation ketahuan kalau butuh pemandangan yang bagus gitu ya, villa-villa yang di daerah dataran tinggi ya ketahuan harganya gitu. Kayak kalau yang tier paling rendah itu biasanya start 300 gitu ya. Nah kalau mau yang tier tinggi itu pasti jutaan dapatnya, tapi view-nya bagus. Ya fasilitasnya emang ada kolam renang apa gitu. Tapi kan semuanya tapi udah tercukupi kalau kita camping. Iya, betul. Betul banget. Alam dapet. Lu kalau mau mandi gitu berendam ya banyak tempat camping yang ada wisata curugnya, wisata sungai gitu-gitu sekarang. Tapi masih di beberapa kota sih. Padahal potensi alam Indonesia kan banyak banget. Cuman untuk dikelola sebagai tempat camping itu tuh masih lebih spesifik tempat camping keluarga gitu ya. Yang definisi camping keluarga tuh yang fasilitas toilet. Karena kan yang tadi gue bilang camping keluarga itu bawa anak. Betul. Anak yang masih balita lah. Iya. Kayak gitu. Nah itu kan penting banget WC dan kamar mandi ya. Banget itu krusial banget kalau namanya bocah. Iya. Nah itu yang terpenting ya. Tapi masih beberapa tempat doang sih yang menyediakan kayak gitu. Iya, yang fasilitasnya tuh kayak untuk sebuah keluarga yang mungkin bisa dibilang nggak nyaman di luar gitu ya, di kegiatan outdoor gitu ya. Ini bisa nyaman gitu. Bisa nyaman. Iya. Tapi stigmanya sampai detik ini gitu. Kalau kita ngajak teman-teman gitu Jul, masih ntar gimana, gue bingung. Ntar kalau kalau lagi sakit perut gini-gininya terus gue mandi gimana gitu. Karena kan dulu sih gue ikut banget waktu kecil. Abang kandung gue kan ikut pramuka kan ya. Dulu dia cerita kalau misalnya camping di kegiatan pramuka dia tuh ya ke Cibubur. Terus gue nggak tahu tuh. Pokoknya ada dia waktu itu pernah cerita ke hutan apa gitu, bukan camping ground, yang bener-bener alam banget, yang liar banget. Terus dia kalau mau boker ya dia gali dulu bener boker, terus habis itu kayak kucing aja gitu. Ya sebenarnya tuh kayak kalau orang hiking kan emang kayak gitu kan. Kalau untuk BAB dan lain-lain gitu. Ya ala kadarnya lah gitu. Survive. Iya, lu tadi inget kan pertama kali ikut camping gitu. Ini campingnya yang sebenarnya bisa dibilang camping level rendah bukan juga ya. Karena apa ya? Gua tuh nangkep cerita lu karena ketika lu bawa tenda yang khusus untuk camping ground ya, bukan yang hiking gitu. Tenda-tenda yang camping keluarga gitu. Ternyata orang yang biasa naik gunung yang hiking gitu, ketika dia mau diriin tenda itu belum tentu bisa ya. Iya. Karena kan spesifikasinya beda, karena emang sekarang jenisnya banyak banget. Jadi emang diperuntukkan, karena kalau di luar kayak di Jepang, Eropa gitu juga kayak bukan tradisi ya, tren camping kayak gini, kayak area camper van, camping ceria lah gitu, udah banyak banget. Jadi
banyak banget produk-produk outdoor gitu yang nyediain alat-alat yang proper untuk keluarga sih terutama, karena kayak ya sekarang bentuk tenda udah kayak rumah. asli. Terus perentelan-perentelannya gitu kayak kompor, kayak bangkunya, mejanya itu semuanya udah ya kayak waktu kita pertama kali camping bareng yang di mana Curug Pelangi. Iya. Akang-akangnya bilang pindah rumah. Karena kan ya namanya amatir ya. Ya sebenarnya sih nggak ada amatir, nggak ada profesional ya. Mungkin lebih berpengalaman gitu ya. Karena kita pengalamannya dikit ya. Jadi ya apa yang kita pikir kita butuhkan kita bawa semua gitu kan. Makanya pas kita turunin barang dari mobil, wah pulang kampung mas. Kadang kan bawa apa namanya bantal, kasur angin, kompor, piring. Semuanya dibawa gitu, yang barang lenong ibaratnya gitu, ibarat kata barang lenongnya tuh waduh. Sampai orang tuh kalau kita datang ke camping ground tuh ya pada ngeliatin gitu, ini orang mau ngapain sih gitu. Tadi gue pikir tuh gue aneh gitu. Itu karena mungkin kita ke tempat camping yang apa ya, multi brand atau tipe-tipe tendanya tuh yang bermacam-macam. Iya. Nah beda suasananya saat kita camping di Rengganis ini Pak. Berasa banget. Itu nggak ada lagi yang ngeliatin, ini ribet banget bawaan banyak kan. Karena yang di Rengganis semuanya bawaannya banyak banget. Bahkan yang nggak bawa tenda, bawaannya juga banyak. Iya. Kata gue udah nyewa tenda tapi masih aja bawa kompor, bawa itu. Berarti esensinya tapi itu sih. Iya. Repot. Cuman nggak tahu ya. Gue juga belum nemu alasan kenapa ini bisa jadi candu. Oke. Gue belum nemu. Padahal sebenarnya secara pengalaman ya puyeng apa ya? Ini pas kalau hujan. Iya. Sebenarnya intinya puyengnya bedanya kalau kita sendiri gitu ya. Maksudnya kalau nggak bawa anak gitu, mungkin nggak puyeng. Maksudnya kita tidur di nggak di luar tenda atau gimana juga masih bisa lah gitu ya kan. Ngemper apa gimana atau di hemok gitu ya bisa gitu. Cuman ini puyeng mikirin tuh karena di dalam tenda kita tuh ada keluarga kita. Betul. Kalau lagi hujan pasti tuh kita sebagai cowok atau suami gitu kan ngeliatin, ini aman gak ya tenda ya gitu. Betul. Iya, terus jadi kayak apa ya, ini mungkin satu visi sama kita gitu ya. Sebenarnya mungkin sebelumnya ya emang udah kayak gini kalau misalkan yang camping apa ya sebutannya ya, camping keluarganya gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya kita kan nyampur sama yang multi brand ini kan. Maksudnya multi brand tuh kayak yang ada yang tendanya pakai tenda gitu dom ya. Yang sering dipakai orang naik gunung. Iya. Cuman dipakein flashlight. Iya. Terus ada juga yang tipenya mewah kayak glamping gitu. Terus ada juga yang tipenya ya banyak juga tuh gue sering nemu kayak motoran. Ya berarti kan kalau motoran kan berarti yang simple aja tuh dia. Betul. Banyak lah kayak gitu-gitunya. Cuman di Rengganis ini ya semuanya ribet. Iya, satu visi bisa dibilang ini bener. Semua ya benar-benar jadi ya emang apa ya, satu spesies semua ya. Tapi dari beberapa kali camping dengan keluarga gitu ya, selalu gue nyebutnya PR sih. Oke. PR tuh kayak, tadinya gue pakai tenda biasa aja. Iya. Wah, nggak nyaman nih untuk anak gue. Terus kalau lagi hujan di dalam kayak kedinginan. Terus kalau lagi siang hari itu
Pas jam matahari lagi di 12 atasnya nih. iya, panasnya panas banget. Baru tuh di situ mikirin flashit. Oh kayaknya harus pakai flashit nih. Iya. Akhirnya ya banyak brand yang udah bikin produk yang ini lu diperuntukkan untuk keluarga nih. Iya. Jadi segala macam keresahan lu kalau lagi di outdoor, terus lu pengen quality time bareng keluarga lu. Nah ini nih ada nih gitu. Ya udah banyak. Ya jadi emang kenapa banyak brand yang ngerilisin misalkan kayak flashitnya ini ada segala macam, ada yang coating, ada yang simsil, ada yang ini, ada yang ini. Itu ternyata emang peruntukannya berbeda-beda gitu. Kayak misalkan nggak mungkin mereka yang hiking yang naik gunung itu bawa tenda yang berat juga. Kan. Makanya mereka sih yang simple. Makanya yang bisa muat di carrier tuh sesimpel mungkin, terus bisa dilipet dan paling penting enteng. Kalau untuk hiking tuh, kalau untuk naik gunung lah gitu. Tapi kalau untuk camping keluarga ya mau berat mau apa ya diangkut terus. Iya. Karena itu sebenarnya kayak ada istilah ultralight kayaknya ya tetap aja ultralight tapi dimensinya gede. Sama aja kata gue. Jadi itu emang kita belajar gitu kan dari tiap kita ngelakuin kegiatan camping ini kan gitu. Kayak misalkan kayak tadi yang lu bilang kan kita belajar nih kalau misalkan kita nenda pas siang tuh nggak pakai flashlight panas gitu. Akhirnya kita beli flashlight. Udah beli flashlight masih flashlight yang salah. Ternyata itu bukan peruntukan untuk camping ground yang kayak gini gitu. Masih tetap aja kepanasan karena kalau yang itu ternyata untuk yang hiking. Iya. Untuk kalau lu lagi naik gunung tiba-tiba hujan, udah pasang flashlight gitu. Tapi kalau untuk camping keluarga kayak gini butuh banget flashlight atau tenda yang adem. Iya, yang spesifikasinya yang rumit gitu, yang misalkan kayak selain tahan air gitu, selain waterproof, tahan bocor itu segala macam, ternyata ada tahan sinar ultraviolet. Itu tuh. Itu kalau Gaber nggak beli flashlight yang itu mungkin kita nggak tahu ternyata ada lagi gitu flashlight yang harusnya kita beli gitu. Akhirnya belajar kan dari situ. Iya, karena komunitas camping keluarga kayak gini kan masih masih jarang lah. Gitu. Mungkin masih bisa dipetakannya itu tuh kayak masih ya kalangan AB lah gitu, menengah ke atas gitu, karena memang dari segi harga ya lumayan lah gitu. Itu untuk tendanya itu berapa, belum flashlight-nya, belum perintilan lain. Kayak harga tenda, harga lampu sama harga tenda bisa lebih mahalan harga lampu. Gue bingung gitu tuh. Ya sebenarnya namanya hobi ya. Apa aja kalau walaupun mahal ya kebeli aja gitu. pasti gitu. Karena ya emang bisa dibilang ya karena dia belajar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, ya mungkin itu ya barang yang dia butuhkan gitu kan. Karena nggak semua orang kebutuhannya tuh sama. Itu tapi kalau lu pribadi yang lu dapat dari aktivitas camping kayak gini apa ya? Kalau gue pribadi sih kedamaian. Karena kan lu ibaratnya pekerja office hours gitu. Office hours, iya. Karena gue pekerja office hour gitu, yang Senin sampai Jumat itu masuk 9 to 5 gitu kan. Kalau yang sebelumnya tuh yang gue tahu gimana sih cara refreshing berkeluarga gitu. Ya paling staycation kesini, wisata ini, wisata itu. Nah terus habis itu ini pengalaman pertama kali camping gue nih ya. Ya gue diajak sama istri gue gitu. Diajak untuk camping. Sebelumnya gue nggak mau banget karena gue mikirnya ya gitu yang tadi bilang, takut ribet terus ntar makannya gimana. Iya,
makanya gue pengen tuh praktis gitu, kayak ya udah kalau ke staycation kan ya udah di hotel gitu, kalau mau makan tinggal keluar atau tinggal beli di hotel kan juga bisa gitu. Nah, sedangkan kalau camping kan mesti masak dulu gitu, packing dulu segala macam, nggak simple gitu. Tapi pas gue diterjunin langsung kayak kalau bini gue sih dia ngakalinnya ke gue, karena kan gue nolak dulu kan sebenarnya. Dia ngakalinnya kayak, kan gue udah punya anak satu. Kata dia tuh perkembangan anak akan lebih lancar lagi kalau diajak berkegiatan di luar gitu. Oh gitu. Kalau karena manut dulu jadi. Iya. Kalau ketemu alam gitu. Jadi anak stimulasi perkembangannya tuh meningkat. Oh gitu, yaudah ikut. Ya udah akhirnya gue pertama kali itu camping di Bukit Gajah. Bukit Gajah. Yang gue kan diajak sama istri gue, dan istri gue juga pun awam kan gitu. Pas gitu datang gue milih tempat yang sekiranya gue nyaman untuk gue kan. Ternyata gue milih tempat yang salah sebenarnya. Karena tempat itu mungkin apa ya, emang gue nyari tempat yang adem saat itu. Karena kan gue mikirnya ya udah kalau camping kan nyari yang adem gitu. Terus kata dia yang view-nya nih bagus nih, nanti ada city light gitu. Ternyata gue milih tempat yang miring. Ternyata kalau misalkan nenda miring tuh sangat enggak nyaman. Tidurnya enggak nyaman banget gitu. Tapi dari situ gue akhirnya belajar dan jadi nagih sih. Jadi camping kedua, oh nih jangan itu. Jadi sebenarnya nggak harus yang lu udah pakar gitu ya. Lu udah ahli di bidang outdoor apa gimana? Enggak. Sebenarnya pas lu udah jalanin, lu dapat pelajarannya langsung ya. Langsung gitu. Iya, karena mungkin yang bikin lagi ya itu kali ya. Pengalaman di tiap camping itu berbeda dan setiap camping. Ya itu bilang jadi PR. Iya. Jadi dulu mikir ini gimana nih kita mecahin sebuah masalah gitu kan. Terus kita cari solusinya gitu, dan solusinya nanti kita praktekin di camping selanjutnya. Iya. Itu sih yang bikin lagi sebenarnya. Dan kalau gue berdampak sama gue pribadi tuh, gue jadi kayak dalam hal keluarga ya, gue jadi lebih peka. Oh gitu. Lebih peka mikirin permasalahan rumah juga. Kayak tadinya mana kepikiran tuh gue kalau ada perabotan rusak gue benerin gitu. Ya udah paling kalau emang dasarnya udah rusak dibuang atau servis gitu ya. Sekarang gue benerin sendiri. Oh gitu. Lu akalin ya. Iya, karena nggak tahu ya, setelah camping di rumah nggak ngapa-ngapain itu jadi kayak bingung tuh gue. Wah, apa nih yang bisa gue otak-atik, jadinya jadi ada gerakan terus gitu. Namanya kerjaan ala kadarnya, malam Jumat doang ada kerjaan. Tapi lo pengalaman pertama kali camping gimana? Gue camping dulu waktu belum punya anak. Oh, oke. Sebenarnya dari dulu gue sama bini gue masih zaman pacaran, itu udah sering sering jalan-jalan ke luar kota lah gitu. Tapi bukan ke tempat wisata. Kan kalau orang pasti nyarinya ke wisata mana, ke Bali, ke pantai apa. Gua sama bini gua tuh ke tempat budaya. Oh, oke. Jadi kayak ke kampung adat gitu-gitu. Dulu pernah ke mana? Kampung Naga di daerah di mana itu ya? Dodol apa? Garut. Oh, iya. Daerah Garut. Tuh ada Kampung Naga. Itu di situ gua nginep di tempat warga, di rumah warga yang masih rumahnya tuh rumah bambu gitu. Di situ gue juga baru tahu bahwa kalau pakai rumah bambu itu kan dia kayak tipenya rumah panggung gitu. Yeah. Kalau siang udaranya di dalam itu sejuk, dingin. Kalau malam anget. Oh gitu. Beda kalau rumah kita kan tembok ya. Iya. Itu yang nyesuaiin yang di luar. Tapi kalau bambu, itulah kenapa bambu mahal. Oh, oke. Itu mahal tuh ya ilmunya tuh ya kalau nggak ngejalanin, ngerasain kayak gitu ya. Jadi camping udah dari sebelum pandemi itu
skip, nggak camping, nggak ribet-ribet di luar rumah lah. Itu pas pandemi dan punya anak, namanya masih bayi kan gitu, masih nerka-nerka lah nih kapan ya kita bisa camping lagi. Kayaknya nunggu dia umur berapa gitu-gitunya, sampailah diajak sama lu lagi kan. Itu pertama kalinya lagi setelah gue punya anak. Pertama kali camping, jadi pengalaman pertama anak gue lah gitu. Waktu di Bogor itu, waktu di Curug Pelangi itu pertama. Dan pengalaman pertama anak gue ternyata fun aja gitu, terus dia malah kayaknya girang-girang aja gitu. Ya udah lanjut gitu. Kelanjutan ya. Iya. Gue malah sekarang kayak seminggu bisa 2 kali anjing camping. Makanya gue kaget gitu, kayak di bulan apa kemarin ya? Bulan Mei kita camping pas Lebaran. Iya. Lebaran hari kedua kita camping. Minggu depannya dia camping lagi, Gaber. Minggu depannya camping lagi. Minggu depannya camping lagi. Strike dia dalam sebulan tuh 4 kali tiap minggu gitu. Bahkan ada yang di 1 minggu 2 kali ya. Iya, ini kan kita hari Kamis ya. Iya. Hari Senin kemarin gue habis camping. Hari Senin pulang Selasa. Di rumah hari Selasa, Rabu malamnya udah jalan lagi ke sini. Karena jadi nagih banget lu ya. Ya apa ya? Karena emang gue sama bini gue emang sebenarnya emang nggak betah di rumah. Emang nggak betah di rumah, pengennya anaknya jalan banget gitu. Kayak pengen ya, andaikan nggak keluar kota, andaikan nggak camping, ya sore-sore jalan kemana gitu-gitu, pasti nggak ada satu hari tuh gue diem di rumah tuh nggak mungkin tuh. Itu aneh tuh. Berarti paling kalau lagi sakit doang. Ya kalau lagi ada kendala apa gitu pasti di rumah. Tapi kalau lagi sehat-sehat aja, normal aja, duit cukup. Jalan pasti. Asli. Makanya kenapa kita bikin video ini ya, karena sering bareng gitu kan ya. Jadi kayak apa yang mesti didokumentasiin gitu kan. Ya jadi kayaknya gue kepikiran buat bikin kita ngobrol aja lah, karena gue tiap camping sama Gaber itu ngobrol dari jam 7 sampai jam 4 pagi, bayangin. Jam 7 sampai 4 pagi itu gak berhenti dan itu cepet banget gitu. Jadi kayak kita ngobrol mulu gitu, sayang banget gitu. Ya karena ada orang enak ngobrol di kafe. Enak ngobrol ya, kalau di perkotaan banyak lah spot-spot untuk ngobrol asik gitu kan. Tapi suasana ngobrol di alam terbuka tuh, itu hal yang cukup intim lah menurut gua. Karena nggak ada gangguan suara yang berlebihan gitu ya kan. Ya sunyi, suara kadang-kadang kalau tempatnya ada kodok ya suara kodok doang, suara-suara binatang lah. Yang itu justru ngobrol tuh malah lebih asik. Gitu. Kalau di alam tuh dibandingkan di kota gitu. Distraksinya banyak banget. Ya jadi gitu. Makanya tiap camping kita bakalan bikin kayak obrolan ini gitu. Ya ini kan ibaratnya konten pertama lah. Iya. Konten pertama kita, masih gitu. Ngomongin pengalaman. Mungkin nanti di konten berikutnya bisa ngomongin keresahan tentang camping. Karena kan ya balik lagi kan kita kan karena banyak belajar di tiap kegiatan kita tuh, jadi keresahan kita juga gitu. Iya, karena keresahan camping tuh banyak. Sebenarnya ini tuh miniatur bersosialisasi di lingkungan rumah juga. Gitu. Kayak kita ngurusin tenda kita, kalau diimplementasikan di rumah ya kita juga mikirin rumah kita. Rumah kita genteng bocor, rumah kita
mesin airnya rusak apa gitu, itu kan kita harus mikirin kalau udah berkeluarga mah. Dulu waktu masih bujang mah bodo amat gitu. Tapi udah begitu juga di camping. Wah, ini ntar tendanya gimana, kalau hujan gimana, kalau ada spot-spotnya yang ada banyak binatang liar gimana. Gitu. Dan menurut gua miniatur bersosialisasi juga, karena kita camping juga punya tetangga gitu. Betul. Nah itu juga ada keresahan-keresahan tersendiri itu. Itu lucu sih kalau kita bahas itu ya. Ya pokoknya nanti kita bahas-bahas keresahan-keresahan kita di konten-konten selanjutnya lah ya. Yang menurut gua pasti relate sama semua orang ya. Iyalah pasti, karena ada orang kan tujuannya camping pengen apa, beda-beda juga tuh. Nah itu berbenturan tuh. Benturan tuh.